Baik, terima kasih Kang Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore, kalau di Qatar masih sore Kang Hadi. Iya, Kebetulan masih jam 4 sore. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Ini terima kasih juga Kang Hadi terus menggaungkan ya pesan-pesan kesehatan, narasi-narasi kesehatan dan secara konsisten membawa kita untuk lebih update terkait konteks kesehatan Indonesia saat ini. Saya kira yang pertama, perkenankan saya mengucapkan salam hormat, salam uh, kepada semua guru-guru kita yang ada di sini, salam hormat, salam sehat selalu. Di sini ada, saya lihat Prof. Minaldi, kemudian ada Dr. Abidin, ya, kemudian ada Dr. Aryo Jatmiko, kemudian Prof. Kadir, Dr. Ihsan, kemudian Bang Priyo, Dr. Zainal Abidin, semua ya, saya lihat di sini ada luar biasa sekali ini. Saya kira mudah-mudahan pada malam hari ini, Kang Hadi, saya kira mungkin lebih tepat kita sebutkan ini sebagai urun rembuk ya. Jadi kita mendiskusikan hal. Jadi anggaplah saya ini sebagai pemantik aja, karena nanti kan kita bisa mendapat masukan dari para guru besar, para senior, para kolega yang ada di sini. Dan juga kepada Dr. Beni Yong ya, welcome Dr. Beni Yong ya. terima Selamat kasih dok. Terima bisa kasih dok. bergabung di sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersama-sama untuk memberikan pemaparan ya terkait sebuah topik yang memang menurut saya topik ini sangat penting ya. Kang Hadi, saya izin share screen ya Oh, silakan. untuk memudahkan saya untuk Oke, oke. uh, memberi penjelasan terkait ini ya. Tinggal Oke, di-share. saya kira ini merupakan sebuah yang statement ini kelihatannya akan menemukan pembenaran kalau kita melihat kondisi kita saat ini. Dokter tidak sejahtera, sistem kesehatan rapuh. Saya ingin membuka presentasi saya dengan sebuah karikatur. Jadi ini karikatur ini dimuat di sebuah media. Jadi bukan saya buat, tetapi ini dibuat dari semua media dan ini memang dipublikasi di sebuah media massa. Kalau kita lihat karikatur di atas, ini very clear. Dia mengatakan kalau Anda tidak belajar, nanti Anda tidak akan menyerupai seperti orang ini. Tuh. Biasanya yang ditunjuk seperti ini kan pengemis ya, padahal ternyata yang ditunjuk di sini adalah seorang dokter. Jadi bagaimana sekarang persepsi masyarakat itu terhadap profesi dokter itu sudah mengalami stigmatisasi kalau menurut saya. Jadi bayangkan dokter itu dianggap sebagai sebuah profesi yang sebenarnya pendapatannya itu mungkin akan sama atau bahkan lebih kurang dari seorang pengemis. Dan memang ada sebuah artikel yang menunjukkan bahwa ternyata 83% gaji dokter umum di Indonesia itu di bawah standar yang ditetapkan oleh IDI. Nah, kemudian mereka memberikan pertanyaan, mau jadi dokter atau mau jadi tukang parkir gitu. Karena memang pendapatan tukang parkir itu cukup cukup besar ya. Di Makassar itu ada tukang parkirnya yang dapat sampai 150.000, 200.000 per hari. Kalau kita melihat statement ini, saya merasakan ini menemukan pembenarannya. Karena begini, kesehatan, sistem kesehatan yang bagus itu sebenarnya ditopang oleh banyak pilar. Dan salah satu pilar yang paling utama itu adalah kesejahteraan dokter. Jadi jangan berharap sebuah sistem kesehatan itu dianggap excellent kalau ternyata kesejahteraan dokternya itu sangat rendah. Kenapa kita berkata begini? Ya. Karena kesejahteraan dokter ini merupakan pilar yang paling utama. Dokter itu merupakan frontliner. Jadi pihak yang berdiri terdepan di dalam bidang pelayanan kesehatan itu tidak boleh kita pungkiri. Sehingga kalau pelayanan terhadap dokter kesejahteraan mereka itu kurang, maka patut diduga bahwa sistem kesehatan kita itu tidak bagus. Jadi terlepas dari kita melakukan pengklaiman, self-claim, kita bisa saja mengklaim bahwa saya membangun rumah sakit yang sangat bagus, saya membuat program kesehatan yang bagus, saya menurunkan angka kematian yang sangat besar.
Tetapi kalau kesejahteraan dokternya itu rendah, maka kita bisa yakinkan bahwa sistem kesehatannya itu tidak terlalu bagus. Kita bisa lihat contoh-contoh yang ada. Semua negara-negara yang kita anggap sebagai negara dengan welfare state yang memiliki kemampuan sistem kesehatan yang bagus, itu rata-rata kesejahteraan dokternya itu sangat tinggi. Ya, kita lihat misalnya di United States, di Kanada dan UK, itu dokter-dokternya di sana itu merupakan top earning. Jadi mereka itu kalau di list para profesional yang ada, dokter itu menempati 4 urutan teratas dari segi pendapatan. Kalau kita berbicara tentang isu penghasilan dokter di Indonesia, tentu banyak hal yang akan kita ulik. Dan dalam hal ini saya kira yang paling penting itu adalah kita membicarakan tentang perbedaan antara penghasilan dokter spesialis dengan dokter umum. Karena ini tentu ada perbedaan ya. Jadi kalau masyarakat biasanya itu menyebutkan bahwa semua dokter itu sejahtera, maka barangkali ini mungkin paling tepat kita katakan kalau ini untuk dokter spesialis, bukan untuk dokter secara keseluruhan. Karena faktanya kalau kita lihat figur jumlah dokter yang ada di Indonesia saat ini, misalnya kita lihat jumlah spesialis yang ada saat ini itu sekitar 56.000. Sementara dokter umum itu sekitar 175.000. Jadi total dokter yang ada di Indonesia itu 231.000. Nah, saya kira ini juga merupakan sebuah isu ya, karena di Kementerian Kesehatan itu selalu mengatakan bahwa jumlah dokter kita itu sekitar 150 sampai 160.000 gitu. Padahal faktanya kalau kita lihat di KKI, ini data dari KKI, itu terlihat bahwa jumlah dokter yang memiliki STR aktif itu sebanyak 231.000. Nah, yang menarik bahwa persentase dokter umum itu hampir mendekati 80%. 76% persentase dokter umum di Indonesia. Jadi yang spesialis itu hanya sekitar 23%. Sehingga kalau kita berbicara terkait penghasilan dokter di Indonesia, maka seharusnya fokus kita itu adalah kesejahteraan dokter umum. Jadi bukan kesejahteraan dokter secara keseluruhan. Karena ya tadi saya sudah sebutkan bahwa ada perbedaan ya. Tentu saja ada perbedaan antara dokter umum dengan dokter spesialis. Nah, walaupun kita mungkin pada saat ini berada dalam posisi sebagai dokter spesialis atau mungkin memiliki penghasilan yang cukup, saya kira kita tetap penting untuk mendiskusikan topik kesejahteraan dokter umum ini. Kenapa? Karena mereka itu dulu juga adalah saudara-saudara kita. Mereka itu adalah kolega kita. Bahkan mungkin anak-anak kita yang itu akan menjadi penerus dunia kedokteran di masa depan. Sehingga memang harus kita perjuangkan terkait hal ini. Saya ingin mencoba memberikan snapshot terkait bagaimana penghasilan dokter di luar negeri. Jadi ini adalah gambar yang saya ambil dari Bloomberg. Kalau kita lihat di Amerika misalnya, itu top earning di sana itu dari semua profesi yang ada itu adalah physician. Jadi physician yang nomor satu. Kemudian yang kedua pharmacy manager, kemudian turun-turun ke bawah ya corporate counsel, kemudian physician assistant dan sebagainya. Jadi di sini kita lihat bahwa the best salary earning di United States itu adalah physician. Kalau di Britain, kalau di Inggris itu nomor dua. Jadi tetap aircraft pilot itu merupakan top earning yang paling nomor satu. Kemudian chief executive dan medical doctor itu berada di nomor tiga. Nah, itu kira-kira gambaran secara kasar ya tentang bagaimana kalau kita melihat ranking pendapatan atau income di berbagai negara maju. Sekarang kita coba lihat ke Eropa. Nah, ini saya ambil dari sebuah jurnal. Jadi di sini memperlihatkan bagaimana remunerasi dokter, di mana di sini ukuran pendapatan dokter itu dibandingkan dengan rasio rata-rata pendapatan penduduk. Jadi rata-rata dokter, baik dia adalah dokter umum maupun dia dokter spesialis, itu rata-rata pendapatannya itu antara 2 sampai 4 kali lipat dari rata-rata pendapatan masyarakat umum. Itu kalau dokter umum. Sementara kalau dokter spesialis itu lebih tinggi lagi, ya itu antara 3 sampai 6 kali lipat.
Nah, di sini kita lihat bahwa berdasarkan data ini di Eropa ya, yang tadi kita bagi atas Australia, Austria, Denmark, dan sebagainya, bahwa di Eropa itu sendiri rasio antara pendapatan dokter itu berkali-kali lipat dibanding rasio pendapatan masyarakat. Rasionya itu kalau dokter umum itu antara 2 sampai 4 kali, sementara kalau dokter spesialis itu antara 3 sampai 6 kali. Itu dibanding dengan pendapatan masyarakat. Nah, kalau kita berhadapan dengan kondisi seperti ini, tentu saja kita bilang bahwa dokter di sana itu makmur, sejahtera. Kenapa? Karena pendapatan mereka itu jauh lebih besar dari pendapatan average dari masyarakat itu. Artinya mereka bisa uh, mengupayakan untuk hidup secara wajar di tengah komunitas mereka. Kalau kita lihat di Indonesia, penghasilan dokter di Indonesia itu sebenarnya sebelum kita berbicara lebih jauh, itu ada beberapa isu. Yang pertama bahwa hingga saat ini itu tidak banyak studi yang mempelajari tentang penghasilan dokter di Indonesia itu tidak banyak. Bahkan saya coba mencari data di Kementerian Kesehatan, itu tidak ada penelitian terkait itu. Sama sekali tidak ada. Yang ada hanyalah sejumlah survei itu yang pernah dilakukan pada tahun 2018. Di mana survei ini dilakukan oleh JDN, jadi Junior Doctor Network pada waktu itu, di mana dia melakukan survei terhadap hampir sekitar 500 dokter umum. Ya, nah, ini tentu saja merupakan hal yang sangat paradoks kalau menurut saya. Paradoks sekali. Kenapa? Kalau di luar negeri, studi tentang penghasilan dokter itu banyak. Tetapi kenapa di Indonesia itu kurang? Itu pertanyaan kita. Karena kurangnya studi ini, kita tidak punya baseline, kita tidak punya dasar, kita tidak punya substansi untuk menentukan berapa sebenarnya benchmark yang terbaik untuk penghasilan dokter, berapa sebenarnya penghasilan mereka. Kemudian isu yang kedua, di Indonesia ini dokter itu tidak dilihat sebagai profesi. Kalau saya berbicara dokter di sini, saya maksudkan sebagai dokter umum ya. Jadi tidak dilihat sebagai profesi dan karena itu kalau tidak ada standar pembayaran yang banyak digunakan mereka untuk membayar dokter itu adalah standar upah minimum regional atau UMR. Jadi UMR jadikan standar untuk membayar dokter. Jadi kalau ada dokter misalnya yang mau diterima rumah sakit untuk jaga selama 24 jam misalnya, di situ diberikan gaji yang setara atau sedikit di atas dari UMR. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dokter juga itu dibuat atau di-adjust sebagai standar pekerja. Jadi sekarang kan dokter itu masuk di berbagai bidang. Jadi ada yang bekerja di ketentaraan, ada yang bekerja sebagai polisi, ada yang bekerja sebagai dosen, ada yang bekerja sebagai peneliti dan sebagainya. Ketika mereka masuk di dalam profesi tersebut, itu income mereka itu didasarkan pada tempat atau institusi di mana mereka bekerja. Jadi misalnya kalau dia masuk tentara, dibayarkan pembayaran sebagaimana tentara. Kalau pegawai negeri, dia dibayar sebagaimana penghasilan pegawai negeri. Tidak ada satupun klausul atau item di mana dokter itu dibayar sesuai dengan profesi yang ada pada dia. Jadi dia dibayar sebagai pekerja. Pekerja tentara, pekerja polisi, pekerja peneliti, dan sebagainya. Sementara profesinya itu dikesampingkan. Jadi dia adalah seorang pekerja. Dan kalau kita berbicara terkait ini, maka yang paling terkena itu tadi kita sudah sebutkan itu adalah dokter umum. Karena dokter umum ini ya memang jumlahnya banyak, ya. Kemudian mereka itu paling widely distributed dalam populasi. Nah, padahal sebenarnya dokter umum itu juga menjadi dokter bukan tanpa biaya. Biaya sekolah mereka itu tinggi banget. Bahkan kadang-kadang sampai miliar. Sementara offer yang mereka dapat itu rendah. Kenapa? Ya, karena makin banyak yang masuk di pasar itu, apalagi dengan pembukaan banyaknya fakultas kedokteran saat ini. Ya, jadi itu akan membuat nanti nilai jual mereka itu akan menjadi sangat rendah. Nah, ini adalah hasil survei. Saya coba untuk memperlihatkan hasil survei yang dibuat pada tahun 2018 itu. Untuk seorang dokter yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil golongan 3A dengan masa kerja 5 sampai 10 tahun, itu bayaran yang mereka dapat
ditambah dengan kapitasi BPJS itu sekitar 2,9 sampai 3,7 juta per bulan. Bayangkan, seorang dokter yang bekerja sebagai PNS selama 5 sampai 10 tahun itu dibayar antara 2,9 sampai 3,7 juta. Nah, kalau di satu tempat kerjanya itu rata-rata 42 jam, itu 26% mendapat penghasilan di bawah dari 3 juta, 10% di atas 10 juta, dan kalau tempatnya itu rata-rata melebihi standar kerja Undang-Undang 66,3 jam, hanya sekitar 10%, hanya sekitar 25% yang mendapat penghasilan di atas 10,5 juta. Bahkan ada 10% yang mendapat penghasilan di bawah dari 3 juta. Bayangkan penghasilan 3 juta di saat sekarang ini, di dunia sekarang ini, itu kira-kira bisa membeli apa? Ikatan Dokter Indonesia sebenarnya pernah mengeluarkan rekomendasi itu pada tahun 2014. Rekomendasinya itu menyebutkan bahwa untuk dokter umum itu minimal gaji yang harus dia dapat itu adalah 12,5 juta. 12,5 juta. Apa yang menjadi dasar ditetapkannya 12,5 juta ini? Karena pendapatan per kapita. Pada waktu itu kalkulasi pendapatan per kapita orang Indonesia itu ada 57 juta per tahun atau sekitar 4,7 juta per bulan. Nah, pertanyaannya, kalau dokter dibayar di bawah dari 4 juta atau 3 juta per bulan, bahkan untuk pendapatan per kapita itu pun tidak cukup. Kita tidak usah bicara terkait UMR, untuk pendapatan per kapita aja itu tidak cukup. Nah, apakah ini bukan hal yang sangat miris melihat kondisi seperti ini? Bayangkan gaji mereka itu dibayar tidak sesuai, tidak relevan dengan pendapatan per kapita dan juga tidak sesuai dengan, dan bahkan dikalibrasi sama dengan upah minimum regional. Nah, ini gaji dokter sebagai PNS. Ini saya petikkan di sini. Kalau misalnya katakanlah kita ambil yang bekerja 20 sampai 21 tahun, ini kan udah cukup lama ya kalau bekerja sampai 20-21 tahun, golongan yang 4A itu gajinya antara 4 sampai 4,5 juta. 20 sampai 21 tahun bekerja sebagai seorang dokter. Saya kemarin setelah tulisan ini muncul, ada beberapa dokter yang menelpon saya, langsung menelpon saya. Dan itu langsung bercerita, dokter, saya sangat terenyuh membaca tulisan itu karena saya merasakannya gitu. Salah satu dokter itu bekerja di sebuah rumah sakit pemerintah yang sangat terkenal, sangat besar di Jakarta gitu. Dia menceritakan kepada saya dokter bekerja di sana sebagai seorang spesialis. Ya, tetapi spesialisnya itu mungkin apa ya? Mungkin tidak terlalu aktif dengan pasien. Saya itu mendapat per bulan sekitar 3,9 sampai 4 juta. Ditambah ada pendapatan lain sekitar 100 sampai 150 ribu. Jadi total income yang saya bawa pulang ke rumah itu antara sekitar 4 sampai 4,2 juta per bulan di Jakarta. Dan itu dia full time bekerja di sana. Dan itu dia ceritakan langsung ke saya gitu. Bayangkan seorang dokter spesialis yang bekerja 10 tahun lebih itu dengan pendapatan 4,2 juta. Saya ingin menggugah hati kita apakah ini masuk akal atau tidak. Sekarang saya ingin mencoba melakukan perbandingan supaya kita bisa melihat bagaimana sebenarnya eskalasi pendapatan dokter di Indonesia saat ini. Pada tahun 1994, jadi sekitar pertama kali, sekitar awal-awal PTT, program PTT itu gaji dokter PTT di daerah perkotaan itu sekitar 1,5 sampai 1,8 juta. 1,5 sampai 1,8 juta. Ini tahun 1994. Tahun ini, tahun 2025, dokter intensif yang ada di kota itu dibayar 3,2 juta per bulan.
Jadi sekitar 30 tahun lalu dibayar 1,8 juta, sekarang mereka dibayar 3,2 juta per bulan. Jadi kenaikan nominalnya itu praktis hanya sekitar 70%, 77,8%. Sekarang kita coba lihat laju inflasi di Indonesia. Laju inflasi ini penting karena ini terkait dengan harga barang dan jasa, terkait bagaimana nilai uang kita, terkait dengan daya beli kita. Jadi itu perlu kita lihat. Nah, laju inflasi itu pada tahun 1994 ke 2025 itu sudah meningkat sekitar 799,3%. Artinya barang-barang, harga-harga itu sudah meningkat menjadi 8 kali lipat dibanding tahun 1994. Pertanyaannya sekarang, kenapa kenaikan gaji dokter intensif atau dulu kita sebut dokter PTT itu cuma naik sekitar 77%, sementara laju inflasi itu naik 799%. Jadi bayangkan kenaikan yang dialami oleh dokter ini hanya sekitar 10%, 1/10 dari yang seharusnya mereka terima. Kalau kita menggunakan laju inflasi sebagai barometer, mereka itu hanya mendapat 1/10 dari yang seharusnya mereka terima berdasar laju inflasi ini. Daya beli mereka itu sangat rendah dengan gaji seperti ini. Kita coba bayangkan di sini misalnya, kalau berdasar kalkulasi inflasi ini, mestinya dokter intensif itu dibayar per bulan itu 14,4 juta atau 15 juta. Agar supaya mereka bisa survive sama dengan dokter yang survive pada tahun 1994. Karena kalau tidak, kita mendegradasi mereka, kita memiskinkan mereka. Anda mau percaya atau tidak, dengan gaji seperti ini, kita itu memiskinkan mereka. Diberikan 3,2 juta tinggal di kota, bayangkan uang bensin aja dari tempat mereka tinggal ke rumah sakit itu berapa yang harus mereka keluarkan per bulan. Kemudian berapa daya beli mereka dengan 3,2 juta ini. Nah, ini adalah kalkulasi-kalkulasi yang seharusnya pemerintah tahu ini itu. Jadi jangan mereka itu menutup mata menggunakan tenaga-tenaga dokter yang ada itu dengan gaji seadanya sekedar untuk menunjukkan bahwa mereka itu dibayar. Itu namanya penzaliman kalau menurut saya. Bayangkan aja lihat ini. Kenaikan inflasi itu naik hampir 8 kali lipat. Sementara kenaikan nominal gaji mereka itu hanya naik sekitar 1,4 juta. Ini kalau menurut saya ini penzaliman kalau menurut saya. Nah, kalau di luar negeri, mungkin nanti kita bisa mendapat masukan dari teman-teman yang juga punya pengalaman di luar negeri. Tadi ada Dr. Beni, kemudian Dr. Aryo. Mereka menggunakan salary scale. Jadi salary scale itu tidak dibayar kayak dokter di Indonesia. Pokoknya mereka bekerja sebagai staff, dibayar sesuai dengan staff tersebut. Nah, mereka dibayar sesuai dengan pay for position. Positionnya itu apa? Ada juga pay performance. Performance-nya mereka itu bagaimana? Kemudian pay for people. Kemudian ada annual increment, peningkatan secara annual setiap tahun. Bahkan kalau dibandingkan dengan tenaga-tenaga kesehatan lain, peningkatan income dari dokter itu lebih banyak dan lebih cepat. Kemudian tadi kita sudah sebutkan dengan data yang ada di Eropa bahwa standar pendapatan mereka itu didasarkan kepada average income. Jadi bukan upah minimum regional. Jadi terlebih dahulu dikali berapa rata-rata pendapatan income yang tadi kita hitung itu, ya. Kemudian dokter umum itu di set up gajinya itu antara sekitar 2 sampai 3 kali lipat dari average income, dan dokter spesialis itu antara 4 sampai 7 kali lipat. Itu yang terjadi. Sehingga dengan ini itu bisa dikatakan bahwa dokter di sana itu mendapat tingkat kesejahteraan yang lebih. Nah, ini sebagai contoh misalnya di Los Angeles misalnya. Ini minimum wage ditetapkan oleh pemerintah di sana untuk worker di Los Angeles itu adalah sekitar $25 per hour. Ya. Dan kemudian itu mereka average pay-nya itu bertambah. Ya, meningkat itu sekitar 13% setiap 15 bulan. Jadi kita lihat di sini bagaimana betul-betul income dari dokter, pendapatan mereka itu dijadikan fokus untuk peningkatan kesejahteraan mereka.
Jadi mereka betul-betul diperhatikan gitu. Karena tadi kita sudah sebutkan bahwa dokter itu the frontliner-nya. Kalau sebuah negara berkoar-koar bahwa sistem kesehatan itu maju, sementara kesejahteraan dokternya itu minim, maka saya kira apa yang dikoar-koarnya itu sebenarnya cuma bluffing ya. Jadi tidak ada gitu. Karena itu tidak terbukti dengan kesejahteraan dokter tersebut. Nah, ini pendapatan rendah itu sudah menjadi aksioma gitu. Dan saya kira ada beberapa teman yang menyampaikan kepada saya bahwa mereka kerja di satu tempat atau di banyak tempat itu tidak berubah banyak, tidak merubah banyak pendapatan mereka. Karena jumlah dokter ini sudah mengalami status jenuh, congested betul gitu. Apalagi dengan produksi dokter yang akan ditingkatkan sampai ratusan ribu katanya. Universitas makin ditambah menjadi banyak, kemudian dokter itu akan diproduksi sebanyak-banyaknya gitu. Dengan alasan bahwa eh, agar supaya rasio kita itu memenuhi rasio dokter WHO yang sebenarnya ini merupakan ilusi ya. Sebenarnya WHO itu sendiri tidak pernah menyebutkan ada rasio standar yang harus setiap negara itu miliki. Itu nggak ada sebenarnya. Yang ada itu hanyalah metrik. Jadi metrik untuk membandingkan satu negara dengan negara lain gitu. Tetapi pemerintah kita itu kan sibuk mengangkat ya narasi itu bahwa saat ini rasio dokter terhadap penduduk itu masih jauh dari standar WHO. Karena itu mereka akan force sebanyak-banyaknya jumlah produksi dokter di Indonesia. Nah, padahal sebenarnya ini tidak tepat. Kemudian yang kedua tadi kita sebutkan bahwa selalu pemerintah menggunakan data bahwa jumlah dokter di Indonesia itu 150.000, 160.000. Padahal faktanya data di KKI itu aja menunjukkan bahwa jumlah dokter itu sudah di atas 230.000. Nah, jadi dokter ini akan dijadikan eh, apa ya? Ujung-ujungnya itu mungkin mereka itu akan setara dengan buruh. Jumlahnya banyak, penghasilannya itu sangat terbatas, dan mereka tidak memiliki otoritas. Itu ujung-ujungnya ke sana. Nah, karena hal itu juga sekarang itu kita dengan mudah mendapatkan lowongan iklan yang memberikan kesempatan kepada dokter untuk bekerja dengan dibayar 3 juta per bulan. Itu banyak. Bahkan mungkin kita terenyuh ya kalau kita baca media sosial akhir-akhir ini. Ada beberapa dokter itu yang ingin melamar menjadi babysitter. Karena babysitter itu memberikan penghasilan yang lebih besar dari mereka. Ada yang membayar sampai 6 sampai 7 juta. Sementara dokter itu dibawa dari itu. Sehingga ada informasi di media sosial itu mereka ingin ingin mendaftar menjadi babysitter tersebut. Nah, ini juga tadi kita sudah sebutkan bahwa kita sebenarnya itu minim studi terkait ini. Jadi memang kita perlu studi dan betul-betul fokus untuk mempelajari tentang penghasilan ini. Kemudian tunjangan istimewa, dokter umum itu tidak dianggap sebagai professional expertise. Dan karena itu mereka tidak memiliki tunjangan istimewa. Nah, itu kira-kira secara sederhana pengantar saya. Jadi barangkali ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan kalau kita ingin mencari jalan keluar. Yang pertama bahwa kita perlu melakukan studi, perlu melakukan survei lanjutan untuk melihat, untuk memotret kira-kira ini realnya kondisi penghasilan atau income dokter di Indonesia itu berapa. Karena kalau kita tidak memiliki data yang valid, kita tentu saja akan membiarkan ini berlarut-larut gitu. Kita tidak akan terenyuh. Kalau kita tidak dapatkan satu informasi, oh ini loh faktanya dokter di Indonesia, kita tuh nggak akan melakukan sesuatu. Dan kita akan merasa enak-enak aja gitu, aman-aman saja. Kemudian yang kedua, perlu kita melakukan komunikasi secara intens, secara internal dengan para dokter dan eksternal dengan pihak-pihak stakeholder yang lain. Isu ini perlu kita angkat itu, walaupun mungkin kita kebetulan tidak berada di strain itu. Mungkin kita bukan dokter umum, mungkin penghasilan kita itu alhamdulillah lumayan, tetapi bukan berarti kita tidak akan perlu untuk mempedulikan adik-adik kita, keluarga kita yang mungkin saat ini masih berada pada posisi tersebut. Nah, kita perlu melakukan advokasi yang adekuat ya kepada stakeholder agar isu ini betul-betul diangkat gitu.
Jangan sampai ini berlarut-berlarut terus. Tadi saya sudah tunjukkan gitu. Bayangkan tahun 1994 dengan sekarang itu naiknya cuma berapa juta gitu. Dari 1,8 itu menjadi 3,2 juta. Bayangkan kenaikannya itu cuma sekian gitu. Nah, kemudian kita perlu untuk membuat usulan program yang komprehensif, di mana kita melakukan diskusi dengan semua pihak yang terkait, kemudian kita angkat usulan ini, dan ini saya kira perlu komitmen dari semua stakeholder yang ada. Itu sangat penting gitu. Jadi jangan kita dipilah-pilah. Jadi jangan ada satu golongan kelompok di sana yang menganggap nggak apa-apa, cukuplah dengan gaji saat ini gitu. Sementara ada ya lain yang berjuang gitu. Nah, itu akan membuat terjadinya fragmentasi di dalam program atau perjuangan ini. Dan yang terlahir sangat penting bagi kita untuk mengangkat sebuah terminologi yang kita sebut sebagai upah minimum profesional. Jangan kita menggunakan upah minimum regional karena itu untuk level secara keseluruhan. Kalau kita menggunakan UMR, artinya level profesional itu tidak dihargai gitu. Kita perlu menggaungkan sebuah terminologi yang kita sebut sebagai upah minimum profesi, di mana untuk setiap profesi yang bekerja itu mesti diberikan upah minimum tergantung dengan kepakaran, tergantung kredibilitas mereka gitu. Bagaimana bisa orang yang sudah sekolah menjadi dokter umum katakanlah selama sekitar 6-7 tahun dengan sekolah yang begitu strict ya, dengan begitu training yang begitu strict, kemudian setelah itu ujiannya sangat berbelit-belit, sangat setengah mati. Kemudian mereka harus ikut ujian UKMPD, kemudian setelah itu harus ikut intensif dan sebagainya. Dan kemudian gaji mereka itu disetarakan dengan UMR, jadikan standarisasi UMR. Saya kira itu sangat-sangat tidak tepat ya. Dan ini perlu dilakukan apa ya, kita perlu melakukan revolusi untuk hal ini gitu. Karena ini menyangkut kesejahteraan saudara-saudara kita, kolega-kolega kita, bahkan mungkin anak kita ada di situ. Saya kira sementara Kang Hadi sebagai pemantik cukup itu ya. Jadi mungkin nanti saya akan kita membuka forum ini untuk mendengarkan masukan dari para guru besar, para senior, para kolega tentang apa yang harus kita lakukan di dalam kondisi seperti ini. Jadi ini betul-betul sebuah kondisi yang serius kalau menurut saya. Dan saya yakin kalau kesejahteraan dokter itu tidak baik, sistem kesehatan kita itu akan rapuh. Dan ujung-ujungnya akan terjadi fragmentasi. Kita tidak akan pernah bisa mencapai tujuan-tujuan pembangunan kesehatan kita kalau standar kesejahteraan dokter itu tidak diangkat. Karena dokter itu juga manusia. Mereka punya keluarga, mereka ingin hidup, mereka ingin mengapresiasi dirinya, mereka ingin sejahtera, dan itu harus difasilitasi. Kalau misalnya dokter diberikan seadanya, gaji seadanya, maka sebagai manusia, mereka itu tidak akan pernah bisa konsentrasi dengan pekerjaannya. Mereka akan mencari tambahan di luar. Jadi kalaupun mereka dipekerjakan di rumah sakit, saya yakin pikiran mereka itu akan mengambang. Akan mereka mencari solusi bagaimana bisa menambah penghasilan mereka agar supaya mereka bisa hidup lebih baik. Makanya jangan kita salahkan kalau misalnya kita mendengar ada dokter yang kemudian menjadi maklar ya, ada dokter yang kemudian menjadi ojek ya, ojek online gitu kan, atau misalnya ada dokter yang kemudian menjadi distributor jamu dan sebagainya. Kenapa? Karena penghasilan mereka itu tidak cukup untuk kehidupan mereka. Sementara mereka punya anak, mereka punya istri, mereka punya keluarga, mereka butuh untuk menambah pengetahuan mereka dengan ilmu pengetahuan yang semuanya itu membutuhkan uang, semuanya itu butuh pembayaran. Dan kalau ini tidak diperhatikan pemerintah, jangan salahkan kalau misalnya nanti kualitas layanan dokter itu akan menurun, akan terjadi malpraktek, akan terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran etika. Ya karena sebagai manusia mereka selalu survive gitu, dan kalau mereka tidak memiliki uh, apa ya, income yang memadai, sulit bagi mereka itu untuk survive dalam keadaan normal. Saya kira itu pengantar dari saya, Kang Hadi. Saya kembalikan kepada Kang Hadi dan mungkin kita bisa mendengarkan pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat dari para guru besar, para senior dan para kolega.
Terima kasih, saya kembalikan ke Kang Hadi. Ya.